Hari kedua nggak dipakai lagi, disuruh pulang. Disuruh pulang, makanya waktu final nggak ada MC-nya kan. Itu tuh. Jadi tapi hal-hal seperti itu sebenarnya ya penting ya buat kita sebelum kita tahu benar ya kita harus salah dulu. Iya. Jadi kita itu bagian dari proses kita bertumbuh. Jadi hal-hal yang mungkin kita lihat, oh ternyata ini kita harus introspeksi nih, ada yang harus kita perbaiki untuk pembelajaran lah. Ya, gitu. Iya. Itu tuh awalnya tuh. Oke, thank you. Oke. Sebelum kita membahas MC ini, dengar-dengar Pepri ini juga seorang vokalis ya kak ya? Oh iya. Iya kan? Nah seorang vokalis. Ada album single. Iya. Iya. Vokalis kah atau band dulu? Dua-duanya. Jadi memang aku mengawali ke entertainment itu band. Aku ikut festival band. Nah makanya teman-teman gitu kan banyak tuh yang anak-anak band ya. Akhirnya ya mungkin diantara teman-teman itu semua aku tuh yang paling imut, lucu comel gitu. Iya, jadi akhirnya jadi kalau nge-MC festival band tuh aku merasa kayak ini nge-MC acara teman-temanku juga, makanya aku juga itu awal yang tadi di MC kok balik lagi sih ke MC. Nah sekarang nih ke band ya, karena memang ya dulu aku ngeband, aku suka ngeband, aku pernah ngedance juga. Wah dicoba boleh lah. Coba lah. Pernah ngedance, ikut tari daerah. Jadi aku ingat kata-kata mamah dulu, apapun yang kamu lihat itu adalah peluang untuk kamu muncul, tangkap. Dan itu memang kita bisa kan? Ya, nggak bisa juga sih sebenarnya, tapi karena ngelihat kayaknya asik juga nih. Aku dulu paling suka mencoba hal-hal yang kayaknya nih asik nih gitu, kayak dance, kayak apa tuh, kayak ngeband nari gitu ya. Apa dulu modern dance gitu. Iya. Gitu. Aku suka nyoba gitu. Tari daerah dulu sama si Benny. Iya Benny. Benny Marjaki. Iya. Nah, udah diundang belum Benny? Belum jadwalnya. Belum jadwalnya. Oh, itu bagus loh, itu masalah hidupnya banyak. Masalah hidupnya banyak. Kisah hidupnya banyak gitu. Buka aib nih. Tapi itu bagus kalau masalahnya banyak, saya suka. Jadi kamu harus undang orang-orang yang mungkin memiliki banyak masalah. Dan dia punya kesaksian kan. Iya, betul. Dan itu penting, siapa tahu masalah-masalah itu tadi bisa menjadi pencerahan bagi orang-orang yang memiliki masalah yang sama. Nah, ketika menjadi seorang MC tadi, menjadi bukan MC nanti dulu. Nyanyi, presenter dan lain sebagainya. Itu tuh Pepri mengerjakan semua yang Pepri lakukan itu memang dengan hati ya. Maksudnya bukan, ini ada beberapa kalau saya dulu. Nah, pernah dulu karena saya kan memang suka nyanyi. Nah, yang penting dapat uangnya. Itu nah kira-kira kalau Pepri sih gimana sih? Karena zamannya dulu kita kan yang penting dapat uang. Mahasiswa, zaman mahasiswa dulu. Karena itu juga kebutuhan ya. Kebutuhan, iya. Tapi iya benar. Kita nggak bisa pungkiri kalau memang tujuan kita juga itu ya. Iya itu. Tapi kalau aku kerja waktu itu pada masa kerja itu ya, gitu kerja ya. tidak berdasarkan honor gitu. Memang bukan honor yang aku cari, tapi aku tuh punya keinginan muncul. Ya. Ingin tampil aja. Iya. Mungkin ya baci tampil lah. Pengen dibilang pengen terkenal. Sebenarnya nggak juga ya, tapi aku pengen tampil, pengen itu tadi mengekspresikan diri mungkin. Aku pengen muncul, pengen dilihat, pengen satu lagi dihargai. Aku pengen dihargai. Jadi mungkin Sabrino pernah nggak merasa bahwa di satu masa Felino merasa rendah diri atau mungkin merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap siapa-siapa. Nah gitu. Ketika mungkin orang melihat background kita dari keluarga kita, betul. Dan orang yang memandang rendah kamu itu ternyata bukan orang yang jauh-jauh, mungkin ada orang terdekat, sekitar juga orang sebenarnya sekitar, keluarga dan lain-lain gitu kan, keluarga banyak ya, keluarga besar gitu. Karena kamu mungkin biasa-biasa aja. Nah, di satu kesempatan itu ya itu tadi yang menjadi doaku bahwa aku ingin Tuhan, aku pengen dilihat gitu. Aku ya secara manusia aku capek juga direndahin orang terus gitu. Aku capek juga mungkin menjadi orang yang seperti layangan putus tanpa arah, luntang-lantung sana sini gitu. Tapi ketika aku mendapatkan kesempatan, Tuhan benar-benar membuka peluang jalan lah. Tuhan membuka jalan untuk aku bisa muncul, itu benar-benar
satu momen yang nggak akan pernah aku lupakan gitu. Dan aku langsung berpikir bahwa ini adalah bentuk kita yang benar-benar intim sama Tuhan. Nah, benar-benar dekat sama Tuhan, bahwa Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita. Nah, Tuhan pasti akan buka pintu berkat seluas-luasnya. Betul. Tinggal kita nih mau ngambil banyak apa ngambil sedikit. Iya Gitu. Pep, gini, tentang masalah kehidupan gitu ya. Masalah kehidupan artinya gini. Kadang-kadang sebagai anak muda Kristen, kita ini kan diperhadapkan dengan berjuta pilihan. Yes. Biasanya berjuta pilihan. Kadang-kadang gini, menurut Pepri sendiri, apapun yang dipercayakan ke kita, sesuatu yang positif misalnya ya, apakah itu memang perlu kita lakukan, jalani menurut pandangan Pepri? Karena gini misalnya, contohnya ada beberapa teman di gereja itu dipercayakan sebagai diakon misalnya, pengurus gereja misalnya kan, tapi mereka nolak dengan alasan itu bukan bidang saya, itu bukan keahlian saya gitu. Nah, sementara kalau menurut saya pribadi nih ya Pep ya, apapun hal-hal positif yang diberikan yang sifatnya tanggung jawab itu berkat buat saya. Iya, karena itu positif kan, hal positif. Kira-kira pandangan Pepri sendiri dengan hal-hal seperti itu, biar sobat muda nih tidak menolak gitu loh dengan hal-hal positif, walaupun mereka merasa kan kadang-kadang kita seperti tadi rendah diri misalnya, nggak bisa melakukan ini, walaupun padahal orang tahu ini kemampuannya dia bisa gitu loh. Pandangan Pepri sendiri gimana sih biar sobat muda tahu? Ya, aku setuju apa yang disampaikan Selvino, bahwa ketika Tuhan itu udah kasih sesuatu buat kita, iya, apapun kan, atau mungkin melalui siapa, itu, melalui orang lain, itu sebenarnya adalah cara Tuhan buat kita melayani. Gitu. Melayani, buat, bentuk berkat itu sebenarnya. Cara Tuhan buat kita juga ya, jadi berkat bagi orang banyak kan. Makanya. Apalagi kayak Selvino bilang, mungkin yang menjadi pelayan gereja, iya. diakon, penatua gitu. Memang secara kedagingan ya masing-masing juga pasti. Hujan gak? Hujan. Kita pindah ke dalam. Woi, kita pindah. Soalnya di dalam tadi itu. Iya, di dalam tadi itu ada yang jualan, di luar tadi itu ada yang jualan buah ya. Jual hujan, jual air. Hujan di luar. Iya, silakan Pep, lanjutkan Pep. Apa tadi men? Tadi bagaimana respon Pep mengenai pelayanan misalnya. Karena menurut saya pribadi misalnya, apapun hal-hal positif sifatnya, entah dari gereja di luar kah, sesuatu yang positif yang dipercayakan ke kita itu adalah bentuk berkat menurut saya. Nah, apalagi di gereja kan, tapi banyak anak-anak muda yang responnya negatif gitu loh, tidak percaya diri mungkin lah. Kita tadi udah ngobrol tentang itu kan. Ya kalau aku rasa sebenarnya mungkin teman-teman atau mungkin anak-anak muda gereja yang mungkin dia ngerasa bahwa dia belum siap, itu memang ya wajar ya, banyak ya sebenarnya, banyak. Tapi akan sangat sayang sekali ketika ada orang-orang yang sudah mempercayakan kita untuk kita melayani. Itu sebenarnya penting untuk kita. Ya kalau aku sih kembali ke aku tadi. Aku malah mencari ketika orang-orang yang ingin mempercayakan aku, ayo percayakan aku bawa aja gitu. Ini kesempatan aku untuk aku melihat bahwa ini adalah suatu peluang untuk aku bertumbuh. Untuk aku juga Tuhan pakai gitu. Sekarang begini. Kita hidup bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi lingkungan kita, bermanfaat juga bagi gereja, dan itu adalah tujuan kita hidup gitu. Tujuan kita sebagai seorang personal, terutama kita juga anak Tuhan ya tujuan kita adalah melayani. Kita kan juga banyak diajarkan ketika kita dari sekolah minggu, dari sejak dini nih. Betul. Setiap kita bertemu mungkin ikut dalam ketemu dengan lingkungan-lingkungan teman-teman kita yang acara-acara misalnya kayak di acara-acara gereja teman-teman tuh pasti kan bilang bahwa kita ini adalah kesempatan kita untuk bertumbuh. Apalagi aku punya teman yang Pep kita ngeband yuk, Pep kita nyanyi yuk. Nah dulu aku kurang pede gitu berhadapan dengan penyanyi-penyanyi hebat yang ada di Palangkaraya, gereja-gereja dengan kualitas yang aku pikir aku biasa aja gitu. Tapi oke, aku mau, ini kesempatanku juga untuk melayani gitu. Tuhan itu kan membuka kesempatan
berbagai macam cara ya Iya. untuk kita muncul itu tadi, untuk kita muncul, untuk kita bermanfaat bagi orang lain, dan ini penting sebenarnya. Kalau aku sih sarankan ke anak muda sebenarnya, ketika ada peluang itu adalah hal-hal yang aku tunggu-tunggu sebenarnya gitu. Aku tunggu-tunggu. Jadi ketika aku dipercayakan dengan ini aku siap gitu. Kalau kita belum bisa, kita belajar. Nah, kenapa kita tidak percaya diri? Itu karena kita tidak bisa. Iya. Karena kita mungkin Pep tidak bisa menurut pandangan kita. Iya, pandangan Tapi kita. menurut saya gini, mungkin orang mempercayakan kita tuh orang tahu Karena orang tahu, kita. iya, karena orang tahu potensi kita. Iya, Nah, jadi karena kita sudah menutup peluang itu, kita Iya, menutup kepercayaan diri kita menutup kayak kita sendiri nih yang membatasi diri kita. Iya. Kita sendiri yang membatasi potensi kita. Iya, betul. Nah, itu kan sangat sayang sekali gitu. Sebenarnya ketika kita dipercayakan, oke, aku siap. Iya. Caranya adalah kita persiapkan diri dulu nih. Iya. Kalau kita memang merasa belum siap, persiapan itu penting. Betul. Ya, persiapan itu penting. Jadi kita misalnya nih kita jadi apa namanya, liturgos. Ya, liturgos. Mungkin ya jadi liturgos, mungkin ada teman-teman juga yang mungkin aku belum siap jadi liturgos, aku belum siap. Dicoba. Iya. Sebelum kamu coba, sebelum kamu menjadi seorang liturgos, kamu belajar persiapan. Betul. Kamu kan nggak serta-merta 5 menit ketika kamu ada di situ tiba-tiba kamu suruh jadi liturgos, enggak kan? Iya. Pasti kayak Seplino aja, kamu jadi liturgos ya mungkin 2 atau 3 hari. Itu udah paling cepat. Atau maaf, mungkin enggak, kalau saya enggak. seminggu, 2 minggu. Enggak, saya enggak. Gimana tuh? Saya langsung. Iya, tapi benar kan? Ya, itu karena kamu bisa kan? Iya, enggak apa-apa. Jangan marah-marah. Enggak bisa. Maksudnya gini. Maksudnya gini, ketika Seplino nyuruh orang lain. Betul. Seplino meminta, karena memang dia istilahnya belum pernah kan, enggak terbiasa. Iya, belum pernah. Gitu. Tapi Seplino udah lihat bahwa dia potensinya udah bagus nih. Betul. Dia dari vokal, dia cari cara dia apa mungkin berkomunikasi, cara membawakan acara misalnya udah bagus nih. Ayo kamu jadi liturgos. Nah, gitu. Tapi ketika menolak itu tadi, kita kayak membatasi potensi kita sendiri. Sebenarnya kita nih harus membuka lebar-lebar nih. Kita akhirnya nanti kita akan menemukan pilihan kita mau kemana nih nantinya gitu. Tapi kalau untuk gereja sebenarnya kita nggak usah pilih-pilih. Iya, betul. Iya. Kalau memang bisa misalnya ya Pep ya main gitar itu walaupun keroncang-keronceng misalnya ya, ibarat kata, karena ini kan cakupannya kan kecil misalnya. Tapi kita kan nggak semerta-merta nyuruh, "Yo kamu main gitar." Kalau memang nggak bisa kan kita nggak mungkin. Nah, tapi memang beberapa kali kita misalnya nyuruh misalnya, karena memang lagu itu yang memang dia pernah nyanyikan, mainkan, gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan seharusnya jangan ditolak. Sebenarnya karena seperti yang Pepri bilang tadi, untuk mengembangkan diri juga sebenarnya, untuk diri sendiri sebenarnya itu. Nah, seperti yang saya juga bilang, kalau saya ngerasa gini Pep, saya jujur Pep lah, kok kayak saya ya yang diwawancara ya. Nah, enggak apa-apa, ngomong aja. Kalau saya aku ngerasa kamu punya banyak masalah. Oke, enggak apa-apa. Silakan. Sahabat DSF ini sebenarnya curhatan yang sangat. Anggap aja aku pegadaian mengatasi masalah teman. Nah, sebenarnya kalau menurut saya gini Pep, apapun seperti yang saya bilang tadi, hal-hal positif yang dipercayakan ke kita itu bentuk berkat sebenarnya. Hal positif contohnya seperti yang saya bilang, jadi diakon kah, jadi pemain musik kah, jadi MC kah. Karena segala sesuatu orang nyuruh kita, atau jadi seorang politikus misalnya. Orang tidak semerta-merta menyuruh kita kalau tidak orang tidak tahu kapasitas kita. Saya pikir seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang contohnya sahabat GSM itu banyak loh Pep. Anak-anak gereja itu seperti yang saya bilang tadi, mereka akhirnya membatasi diri. Ya, membatasi diri karena memang mereka merasa mungkin Pepri punya jawaban. Seperti yang Pepri bilang tadi, mungkin kurang pede mungkin. Nah, Pepri biasanya mengatasi kurang pede itu seperti apa biasanya? Iya, mungkin seperti itu kan Kak. Iya. Aku jadi gugup ya. Enggak. Jadi kalau mengatasi ketidakpercaya diri, seperti yang aku sampaikan tadi, pentingnya belajar ya. Iya, persiapan. Pentingnya persiapan. Jadi itu mengurangi atau meminimalisir ketidakpercayaan diri kita gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, aku pengen tampil di situ tuh, aku pengen di panggung. Aduh, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin gitu. Nah,
gimana cara biar kamu bisa tampil di situ, ya kamu harus persiapkan diri kamu gitu. Misalnya kamu pengen jadi penyanyi, aku pengen di panggung itu untuk jadi penyanyi, aku ingin menyanyikan lagu, aku ingin menyanyikan lagu spesial buat orang-orang yang akan seperti apa melihat gitu aku ya nanti. untuk Nah, gitu. Ya caranya kita harus persiapkan diri kita juga gitu. Kita harus latihan. Betul. Itu penting. Kembali ke profesiku sebagai MC, aku sering mengalami ketidakpercaya diri dengan nervous itu. Dan aku juga selalu memelihara nervous, agar selalu ada. Nah, setiap aku pengen MC. Kenapa? Biar ketika aku nggak nervous, itu kan biasanya tuh sombong tuh. Iya, betul. Jadi kita nggak belajar, karena kita udah nggak ada gugup-gugupnya. Sedangkan kita kalau misalnya apa namanya masih ada gugup, masih ada nervous, otomatis kita mempersiapkan diri. Kita belajar gitu. Dan aku sampai sekarang pun ketika aku membawakan acara yang mungkin orang pikir itu mah aman, kamu udah sering. Enggak, aku selalu belajar, selalu mempersiapkan segala sesuatunya. Biar apa? Biar aku tetap percaya diri gitu. Dengan kemampuan dengan apa yang nanti akan aku tampilkan. Contohnya aja kayak diundang ke sini, aku mempersiapkan diri, minimal mandi lah. Iya kan Kak? Tuh nggak siap-siap. Walaupun kameramennya nggak mandi, nggak mandi nggak mandi. Siap-siap. Oh udah mandi. Tuh tadi makanya hujan makanya. Oke. Acara rohani men kita ngomongnya juga. Nggak apa-apa. Acara rohani ngomongnya mandi nggak mandi. Nggak apa-apa, buka aib sedikit kameramen. Iya, kira-kira nih Pep, dulu pada saat Pepri menjalankan ya. Apa? Tetet. Ya. Kok apa jadi gugup juga ya? Ya, pada saat Pepri terjun ke dunia presenter, MC dan lain sebagainya itu kan memang ada keinginan kah di situ selain yang Pepri doakan tadi? Memang besarkah keinginan di situ atau ada keinginan-keinginan lain? Kok jatuhnya ke situ akhirnya? Gitu. Oh iya. Ya kan?